menjelaskan itu semua untuk apa gitu loh. Ya, jangan kayak anak kecil gitu loh kalian-kalian tuh. Ya, standar Alkitab juga sekarang emang lo tahu ya, apakah orang itu ya apa yang dialami, bagaimana dia, siapa dia, kalian tahu, kenal, kalian dekat. Dan nggak perlu kita membalas orang gitu loh. Kalau saya ya saya ampuni orang seperti itu. Saya nggak mau menanggapi. Kenapa gitu? Menurut saya itu useless gitu loh. Hal seperti itu, mohon maaf ya, kalau saya tanggapin, saya akan menjadi sama seperti mereka. Bener nggak teman-teman? Saya ampunin aja udah. Untuk apa gitu loh? Nggak akan menghasilkan apa-apa saya tanggapin orang seperti itu. Untuk apa? Orang seperti itu cuma cari duit. Ya, untuk cari duit, tahu kan cari duit kan? Dan orang yang melakukan itu dibayar dengan duit, paham nggak? Tapi saya nggak akan membalas orang itu. Walau sebenarnya bukan saya yang salah, saya nggak akan balas orang itu. Saya nggak akan buka aib orang itu, biar kalian tahu. Banyak nyerang-nyerang saya waktu dulu juga, tapi nggak saya mau balas tuh. Ya, kalau menurut kalian layak atau nggak, mohon maaf ya, kita ini semua ini nggak ada orang benar. Ya, kalian tuh siapa? Apakah kalian semua itu benar di hadapan Tuhan? Jangan munafik. Kita itu semua orang-orang yang dibenarkan, bos. Dibenarkan. Bukan orang benar, orang-orang yang dibenarkan, yang sudah diampuni. Tuhan aja sudah mengampuni kita, kau siapa? Itu loh. Ya. Iya kan? Tuhan aja sudah mengampuni kita semua loh. Anda siapa? Lebih dari Tuhan. Ya. Kalau Anda memang orang terpelajar, jauh-jauh di luar negeri, saya rasa ya, kalau Anda ngurusin yang kayak gituan, ya mohon maaf ya. Ya benar kok itu sama dengan anjing. Itu mohon maaf saya. Guk. Berarti guk dong habis Bang Ian. cerita sono, kita emang orang benar, kita semuanya jangan munafik lah begini bla 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 bla. Belakangan nyebutnya juga begitu teman-teman, gimana tuh Parah. ya, menyebut seseorang dengan begitu, mohon maaf ya. Narasinya pertama sih bu, seakan-akan belakangannya, mohon maaf ya, ini yang kadang-kadang ya, baru 30 detik, baru 1 menit ngomong seakan-akan pakai bahasa surga, ternyata dia lupa apa yang diomongin, ya. Sebentar kita putar lagi ya. Juga, tapi saya mau balas tuh. Ya. Kalau menurut kalian layak atau enggak, mohon maaf ya, kita ini semua ini nggak ada orang benar. Ya, kalian tuh siapa? Apakah Siapa, kalian semua yo? itu benar di hadapan Tuhan? Jangan munafik. Yang Kita itu semua munafik. orang-orang yang dibenarkan, bos. Dibenarkan. Bukan orang benar, orang-orang yang dibenarkan, yang sudah diampuni. Tuhan aja sudah mengampuni kita, kau siapa? Kamu siapa? Itu loh. Ya. Betul. Iya kan? Tuhan aja sudah mengampuni kita semua loh. Anda siapa? Lebih dari Tuhan. Iya. Ya. Anda Kalau siapa? Anda memang orang terpelajar, jauh-jauh di luar negeri, saya rasa ya, kalau Anda ngurusin yang kayak gituan, ya mohon maaf ya. Ya benar kok itu sama dengan anjing. Itu mohon maaf saya bilang ya, orang-orang yang seperti itu. Mohon maaf ya. Ujung-ujungnya. Mohon maaf ya. Ini Bang Ian. Mana gelapnya semana nih? Mana tuh? Mana? Oh, sebentar ya. Ini KTH. Bunda lagi ada badai, saya mau nyusul ini ya. Gelap. Gelap ya. Bunda, kalau Bunda Lu denger pulang nggak? ntar nginep dong Bunda. Kagak pulang, tetap pulang. Dia ntar mobilnya ke bawah angin loh Bunda. Hah? Enggak lah. Masa Ya, mobilnya ke bawah angin sih? Enggak. itu kayak di film-film gimana? Iya itu gelap sekali loh ini. Enggak sih, enggak sekali gelap. Maksudnya terang tapi ya gelap. Thunderstorm. Oh Bunda Ya, Bang Ian ya. Take care Bunda, iya terima kasih ya. Ya, thank you. Kita lanjut Bang Ian. Ya teman-teman, baca cetannya tuh. Semoga kau ke bawah badai Yon. Aduh. Kinta mani. Segitunya lo diajarin berdoa sama Tuhan Yesus gimana sih? Ke bawah Doaku badai, baik-baik.
diskusi sama gue kagak bisa au. Tapi kalau udah pinter deh ya. Susah emang lo kita nih. Ya, Bunda, maksudnya kalau ke bawah apa gelap begitu anginnya kenceng gak sih? Kenceng, anginnya kenceng. Oh. Kenceng tadi. Kenceng sekali tadi. Ya Oke. hati-hati aja kalau bawa mobil. Cuma masih jam berapa? Oh, masih lama Bunda ya. Jam 9 baru jalan. Iya, ini baru jam Bisa 8 nih, 1 jam beda-beda. lagi. Kok bisa beda-beda? Pak Dendu terang Pak Dendu. Beda cuaca Bang Yon, Oh beda cuaca. masing-masing. Di sini sama di tempat saya aja, di sana belum hujan, masih rintik-rintik. Oh sama kayak saya sama Bom kan beda cuaca saya. Saya sama Bom semua-muanya beda cuaca ya, beda berat badan, beda apalah semuanya beda teman-teman. Beda. Kencang Bang, bisa tiba-tiba hilang. Oh. Kalau itu bahaya ya. Soalnya gini, kalau di sana kan sepi dari kendaraan ya. Jadi angin apa Bunda? Angin apa sih? Ya banyak lah kalau angin kan banyak. Nah, Tornado, kalau di sini, iya. ya kalau di sini kan ada mobil banyak macet gitu. Jadi angin masih Sini. terdesak-desak gitu. Di sini nggak ada macet-macetnya, lancar di sini. Paling macetnya itu kalau lagi hujan besar tadi tuh ada petir terus hujan gitu ya. Dia yang usianya agak sedikit lebih tua itu dia minggir ke samping gitu jalannya. Jadi pelan-pelan. Gitu. Mungkin kalau ada angin sedikit saya ke bawah kali Bunda. Iya. Ke bawah. Ngeri Kalau juga ya Bom ke gimana? bawah ke udara Bunda ya. Iya, ngeri. Ngeri Tapi nggak sih biasanya di kalau sini ke bawah kalau udara gitu? enggak, kalau di sini biasanya kalau hujan itu juga nggak terlalu lama ya, gitu, sebentaran dan nggak banjir pula sih, gitu, nggak terlalu lama lah. Kalau kalau Bang Ian mungkin kegulung ya, tapi kalau Bom enggak, angin yang dia gulung. Mungkin angin kalau ngebawa dia males kali Bunda. Males ngebawa dia. Gimana? Ya, makannya banyak, Kenapa? Kenapa Pak? makannya banyak, jadi anginnya males bawa, ngabisin nasi nanti. Anginnya males bawa bom-bom, karena bom-bom makannya banyak, kan biaya banyak berarti nanti anginnya. Kalau yang begitu nggak kuat panas doang. Ya nggak kuat panas. Kok nggak ada yang jualan cilok ya untuk nonton tornado tadi ya? Biasanya di sini udah banyak yang jual nanti. Ya buat teman-teman kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Bunda hati-hati Bunda kalau pulang Bunda. Ini cilok Pak pagi-pagi Pak. Ketupat, nasi uduk atau apalah. Lontong sayur. Gitu loh. Ya kalau Ya mohon di maaf gitu loh. Kayak gini aja ya. Dosik saya pun saya nggak pernah takut. Karena apa? Karena saya tidak pernah makan duit kalian. Tuh, saya tidak pernah makan duit kalian. Makanya ketika saya rasa itu salah, saya nggak akan mau terus ikutin orang itu. Itu kalau saya. Mah gue juga nggak pernah makan duit tapi gue gunain sering. Kalau makan enggak teman-teman ya, tapi kalau gunain iya. Gitu ya. Maksudnya kapan sudah nggak tahu lah. Kita dengar doang. Ya, itu lanjut. Ya mungkin gini ya. Ya mungkin suara teguran harus disertai juga dengan suara pertobatan untuk kita semua. Karena memang tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil.
semua dosa itu di hadapan Tuhan sama, tetapi bagaimana kita itu mengaku salah dan bertobat gitu kan. Terlepas benar atau salah, bisa saja itu salah, bisa saja itu benar, itu kan hanya isu gosip ya, mungkin seperti itulah ya. Saya harap bro Meta yang sudah berteman cukup lama dengan saya, ya kita sabar aja ya. Beliau mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan. Pengumuman ya, habis ini saya akan ke tempat Pak Erben ya, semoga diterima. Silakan. Si Justin pelan ya suaranya ya, lemah lembut ya, lemah lembut loh, beda sama yang ini nih ya. Sebentar beda sama yang ini teman-teman. Bentar ya, bentar teman-teman. Pribadi luar biasa bro. What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. I'm gonna Bentar, hit iklan ya. drums and click cover. Yeah. Beda sama ini. Pribadi Beda. luar biasa bro. Saya kasih koplos bro. Saya setuju itu. Dia kan sudah di tengah. Iya. Nih ya. Beda sama Itu yang ini. bagus, tapi penjelasannya tidak seperti Erben. Nah, penjelasannya Erben ini kan lebih ke Nestorianism, Betul itu. tetapi salah menjelaskan anhipostasis salah, enhipostasis salah, hipostatic union salah, circle-nya juga botol semua. Tidak memberikan Pati pencerahan. dengan itu ya, Duran mereka itu ya, circle-nya. Ya kalau Duran pinter, cuma Ya, Duran Duran pinter. itu saya tahu kapasitas Duran ya. Kalau si John Timothy itu udah bukunya saya yang belikan, baca datanya salah, itu juga itu kan penghujat Islam itu si John Timothy. Saya dulu nasihati dia, ya dia di Bali itu. Saya nasihati dia untuk berapologetika tuh kamu jangan cuma jadi tong kosong, kamu tuh belajar jelasin si Alkitab. Saya kirim buku, ya. Nah kalau Duran itu sih paham sebenarnya, itu bagus dia. Maksud saya begini loh, jangan bikin malu lah. Bu Ani, Apologetika kawakan tuh harusnya makin belajar, makin mendengar. Modalnya Chat GPT aja belagu minta ampun. Dikasih Bayangin Pak Erben dituduh modal chat GPT ya. Bayangin. Ulang-ulang. Iya teman-teman, kenapa diulang-ulang ya? Kalau saya kan hobinya memang pengulangan ya. Kenapa? Supaya pada sadar gitu ya. Tadi ngomongnya A, sekarang ngomongnya B gitu. buku nolak. Lu gimana sih? Ya. Makanya narasi-narasi itu harusnya dipikirkan teman-teman ya, dipikirkan gitu. Terima kasih Bang Justin ya. Iya, jadi tadi saya baru aja bergabung udah dinaikkan ya. Aku juga dari kemarin perhatiin sih. Aku nggak tahu nih Om Burhan yang naik di sini ternyata Bang Metatron ya. Aku pikir ada satu akun itu aku pikir cuma satu akun itu dia punya. Ternyata benar-benar dia Metatron. Makanya saya tadi tanya di typing. Nah, bertepatan saya naik di atas ya, kesempatan lah saya bertanya kepada dia. Saya pingin sekali gini loh. Saya nggak kenal pribadi loh si Metatron ini. Beneran, saya nggak tahu siapa dia gitu loh. Kenapa sampai dia pergi ke luar negeri pun juga saya nggak tahu. Tapi kok bisa lebih tahu dia tentang kehidupan saya sampai memframing saya menipu gitu loh. Nah tadi teman-teman sendiri mendengar kan, dia katanya bahwa tidak selera mau berbicara dengan saya. Loh, kan bukannya selama ini si Metatron kan jago tuh bongkar-bongkarin orang gitu loh, ya mempermalukan teman-teman di TikTok. Kenapa giliran saya naik kamu turun Metatron dengan alasan tidak selera ngobrol dengan saya? Lalu kamu berkata bahwa saya penipu. Saya minta penipuan apa yang sudah saya lakukan? Apa karena saya bagian keluarga dari Pak Bom Bom kamu menghina-hina saya, memframing saya? Saya kasih tahu teman-teman ya, tidak mungkin saya mau menyangkal kalau memang dia keluarga saya. Tapi kalian tidak tahu hubungan keluarga seperti apa saya dengan Pak Bom Bom. Saya bukan keluarga kandung, bukan ponakan kandung, bukan, jauh. Saya satu kampung sama beliau. Kami orang Toraja kalau pergi merantau itu kami sudah anggap keluarga gitu loh. Apatah lagi kalau satu kampung.
Jadi bukan berarti saya bagian dari Pak Bom Bom dengan hubungan keluarga. Saya pun juga seperti yang kalian tuduhkan. Saya ikut-ikutan nimbrung, ikut-ikutan juga penipu. Penipu mana yang saya lakukan? Saya masuk di TikTok ini saya nggak kenal pribadi kalian semua. Jadi jangan lebih tahu pribadi kita lah. Makanya maaf ya teman-teman. Kita di sini tuh kan masuk ranah pengajaran, bukan pribadi. Kalau sudah masuk ke ranah pribadi ya itu sensitif. Sangat miris melihat orang-orang yang sekarang bermunculan di TikTok itu. Khususnya nih Om Burhan yang saya tahu selama ini saya pikir dia orangnya berintegritas ya. Tetapi ternyata saya baru tahu dia ketika masuk di room-room pencemooh sangat miris banget saya melihat gitu dan memframing saya. Jadi ya saya cuma mau bilang kalau kalian nggak kenal pribadi seseorang, jangan mengambil kesimpulan. Kalau hanya dengar sepihak, lebih baik telusuri kebenarannya. Nanti Nah, yang begini-begini teman-teman. Jangan sepihak, telusuri dulu. Tapi ketika di room si Ija gimana teman-teman? Ketika di room si Ija, sepihak apa tidak sih? Ini kadang-kadang saya jadi nggak habis pikir. Seakan-akan kita kalau misalnya ngobrol di komen orang lain, kita seperti malaikat loh, ya, atau seperti orang suci lah ya. Tetapi dari narasinya aja nanti ngomong A, menit yang kedepannya berbeda. Contoh yang tadi perempuan tadi ya. Ngomong begini kita penuh dosa, kita dibenarkan, bos kita dibenarkan nih, bukan orang benar nih ya. Lalu bla bla bla, kataan itu sama seperti ini ya. Kita harus teliti dulu ya, jangan sepihak, kita telusuri. Coba di room Ija gimana? Ditelusuri nggak sih teman-teman? Ya akan menyebut nama satu persatu, ditambah-tambahin. Gitu. Ya itulah teman-teman, kalau saya sih nggak terlalu jauh lah ya. Itu Bang Yon tadi kan compare itu suara Justin lembut gitu kan, terus di-compare dengan suara Bom Bom yang meledak-meledak, terus ada Lia Kristen. Kalau menurut saya loh ya, justru yang lembut-lembut ya, seperti Justin, Lia Kristen tuh, wah itu sangat berbahaya loh. Kelihatan lembut tapi mematikan itu dibanding yang meledak-meledak seperti bom-bom ya. Saya kalau dengar Justin ngomong, Lia Kristen ngomong aja udah ngeri, makanya saya nggak mau dengerin. Bahaya itu, mulutnya sangat berbahaya ya. Kalau binatang gitu ular persis, lembut, pelan, tapi mematikan. Dan analisa Miss Hadasa kemarin betul tuh tentang Justin. Kalau menurut saya betul tuh. Ya, tahu kan? Ya, masih ingat kan? Bang Yon kan? Ya. Ya, hati-hati Bang Yon. Sekarang dia bisa minta maaf, next time bisa gigit lagi, itu udah terjadi beberapa kali kan, Justin. Hati-hati aja. Iya, kalau saya ke Pak ya, gini ya, orang yang ingin saya mau minta maaf, nggak minta maaf, masa bodoh kalau saya. Ya, minta maaf juga kita jaga jarak. Betul, Apalagi nggak minta maaf, itu aja. Karena kenapa? Kalau saya pribadi orangnya ya, udah tutup buku saya. Itulah is okay ya. Oke, maaf Yon ya, ini besok-besok kita kumpul-kumpul. Oh enggak lah. Iya. Masing-masing aja. Ya Pak, saya nggak mau terjadi berkali-kali. Gitu aja teman-teman ya. Nanti begitu lagi akhirnya kita nanti jadi akar kepahitan kitanya. Bukan merekanya ya, tapi kitanya. Ya godol maafin kok begini lagi ya, gitu. Gue udah maafin loh padahal, tapi dia begitu lagi ya, gimana? Nah akhirnya kita jadi akar kepahitan Pak, ya. Nah gimana caranya supaya kita bisa
menghindar atau tidak terjadi lagi, ya udah jaga jarak gitu. Jaga jarak teman-teman. Poinnya minta maaf atau tidak minta maaf ya, itu nggak menjadi ini sih saya. Tapi kalau saya salah ya saya minta maaf gitu Pak. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Bayangin misalnya nih ya, seseorang yang salah sama saya minta maaf gitu ya. Yo Yon, maafin ya, iya iya iya. Yon, ntar gue main ke Komal lo, iya iya. Terjadi begitu lagi gimana? Sebab udah sering terjadi ya. Ini kan pengalaman hidup lah ya. Gitu. Tapi walaupun pengalaman hidup ya, khususnya di dunia TikTok ya. Iya, buat saya nggak jadi masalah lagi teman-teman ya. Jadi yang masalah kalau misalnya apa ya, ngomongin itu nggak. Tetapi ternyata saya baru tahu dia ketika masuk di room-room pencemooh sangat sangat miris banget saya melihat gitu dan memframing saya. Jadi ya Dia masuk ke pencemooh gak sih? Ini sih kita komentar-komentar ya teman-teman ya. Mereka mau komentari saya juga nggak apa-apa ya. Bilang sangat miris loh ya. Mereka masuk room pencemooh. Nah dia tiap hari masuk apa sih? Sekarang ada nggak? Justru dia anteng loh di room itu ya. Bahkan dia nyebutin nama-nama itu paling semangat. Paling semangat. Ya. Coba dong sebutin nama-namanya. Wow semangat ya. Ya apalagi nama saya disebut. Jadi apa sih? Kalau di dalam Alkitab ya. Selumbar di mata saudaramu ya. Engkau bisa lihat. Tetapi balok di depan mata ya. Balok di depan mata nggak kelihatan loh teman-teman. Tapi ayat itu bukan untuk yang lain ya. Buat saya juga teman-teman, buat saya juga. Ini ada debu nih di mata orang lain nih, di mata saudara kita lah ya. Mata lu ada debu, gue tiupin nih. Kelihatan lo debunya, kelihatan debunya. Tapi di matanya ada jarum, dia nggak rasa sakit loh. Di mata saudaranya ditiupin debunya supaya keluar. Di mata dia ada jarum, nggak berasa sakit teman-teman. Biasa aja. Oke teman-teman, pagi-pagi saya bukan ngomel nih ya. Pagi-pagi saya bukan ngomel nih. Emang enak penyimak teman-teman. Ini HP OS gelap nih, nggak ada gambarnya teman-teman, gimana nih? Di bawah kelihatan gambarnya. Karena efek tornado itu Bang Yon gelap. Kelihatan nggak Pak gambarnya Pak? Kelihatan Bang Ion. Normal. Tornado di sini gelap. Bang Ion kali lagi ngeliatin tornado di sini. Thunderstorm. Siapa? Saya tunjukin gambarnya gimana. Cewek tangguh udah makan apa udah tiduran lagi? Tiduran lu bunda deh. Tapi lagi ngedumel ya? Enggak lagi ngedumel ya. Kita lagi apa sih? Kalau ada jarum nggak bisa lihat dong, kata siapa? Bisa lah. Kan debu. saya cuma mau bilang, kalau kalian nggak kenal pribadi seseorang, jangan mengambil kesimpulan. Kalau hanya dengar sepihak, lebih baik telusuri kebenarannya. Nanti jatuh fitnah dosa.
Nah, jadi kalian-kalian yang menuduh saya penipu, saya minta buktikan penipu apa yang saya lakukan, penipuan apa yang saya lakukan. Itu ya. Ya, makasih. Itu aja dulu. Selamat malam, ibu-ibu, bapak. Malam. Iya, izin bapak, boleh bernarasi bapak? Iya. Baik, terima kasih bapak yang baik hati, yang terkasih. Memang betul apa yang disampaikan Kak Lia Kristen ini ya. Bentar, Raja Debat naik Hale. Gue tadi ada apa ya? Hale debat sama siapa? Hale, kemana si Hale? Oh udah. Oh naik bentar Hale. Teman-teman follow Hale ya. Dipakai privat. Lo kenapa privat sih? Dia debat sama siapa sih? Ale, naik bentar. Oh itu palsu? Enggak. Oh kagak. Nah ini nih langsung bilang palsu aja nih lambat dia nih. Nekat yang nyata lambat. Ya tadi lambat dia yang tadi sore tuh ya ini HP-nya nih ya gelap teman-teman, gambarnya tadi udah kelihatan nih, bukan saya sengaja ya. Oh Timothy apa sih, official ya, Timothy official gitu. Oh di bawah aja ya. Timothy official gitu ya. Saya sudah lama mengenal backgroundnya Ibu Lia nih, sangat saya tahu. Tapi sekarang ini banyak fenomena-fenomena yang tidak tahu gimana backgroundnya Ibu Lia ini. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ini psikopat Muslim atau Kristen? Saya Kristen Bapak, saya Kristen. Saya merasa kalau Ibu Lia ini difitnah, berarti saya difitnah juga, karena kami satu grup dulu. Ada yang kenal Tidak orangnya? ada. Al-Quran bukan ini? Sang debaters joker, Kakak Lia, ya Allah. Oh, iya. Kristen ya? Iya. Kristen. Saya. Jadi ya abang-abangku, saya kadang ya meluruskan banyak itu serangan-serangan kepada Kakak Lia ini atau Ibu Lia ini ya. Saya luruskan di room orang yang tidak tahu apa backgroundnya Ibu Lia ini begitu. Saya dengar itu. Kadang saya ya Allah ya Rabbi subhanallah. Kok bisa-bisanya mereka? Saya jujur ya, bukan karena ada Ibu Lia di sini. Saya Semua juga jujur. Halo teman-teman, ada suaranya kan nih? Ya, salam Hali. Ya, salam Bang. Gimana? Jelas suaranya sini hujan. Jelas suara saya, Bang? Jelas, Hali. Oke, salam ya semua ya. Bentar, bro. Bocor nih. Oke, silakan Hali. Iya, apanya Bang? Silakan. Silakan diminum. Maksudnya kan gue dengar berita katanya lo debat sama siapa sih? Padahal tadi malam udah, aduh, ini jangan sampai Bang Ion tahu juga. Kan pasti dunia gimana sih? Ayo cerita lah, sama Timothy siapa sih? Timothy, bukan John Timothy ya, Timothy lah di roomnya Pak Bom tadi malam. Oh, Bahas tentang Yesus punya Tuhan itu.
Ya jadi saya masuk kan, saya memberikan pendapat saya gitu. Malah terakhir yang aku lihat teman saya diskusi ini seolah-olah Tritunggal gantung gitu loh. Itu. Dan satu ada siapa tadi malam itu nama akunnya itu ya, kurang ajar juga. Saya Siapa? bilang sama siapa itu di malam itu bawa apa maki-maki orang tua saya pula, dia bawa orang tua. Betul yang nyata. Iya, itu. Terus aku bilang sama Pak Bom, turunkan tuh Pak Bom, saya bilang. Tapi ya syukurlah diturunkan gitu. Sisa Fes, nekat sisa masuk ke Betul, sini betul. aja kencing-kencing deh. Iya, ngomongnya kasar kali gitu loh. Ya. Ya kalau mau kasar-kasaran tau lah kan, raja debat jangan dipancing kan gitu. Belum tahu token gue. Tahu dia. Belum tahu si token gue gimana. Teman-teman ngerti gak token? Teman-teman nggak ngerti saya arti ini ya. Bahasa itu tuh bahasa Timur Tengah. Oke lanjut. Iya, jadi terakhir diturunkan lah. Puji Tuhan dia turunkan. Kalau memang nggak diturunkan ya saya udah marah di situ kan. Ya mau tak mau terpaksa saya marahi juga dia kembali kan, karena ya ngapain dipertahankan kita kan. Saya bilang dari awal, saya bilang naik kemari kan kita itu diskusi ya. Ibaratnya saya nggak akan memaksakan pendapat dan saya juga menyampaikan pendapat saya kan gitu. Soal Yesus punya Tuhan. Kok dia kasar kali bawa mama saya bilang maunya dia ngomong gitu depan saya lah. Nah, Kan gitu. Jadi memang di dalam ketemu di itu di rumah si Patoro itu orang yang sama. iya kayaknya dia juga itu kayaknya ya. Apa langsung tolol-tololin. Udah kayak gitu lari kepada ibu saya kan gitu. Waduh ini udah mulai naik lah kan darah militer saya kan. Nah ini nggak betul ini manusianya ini gitu. Orang kita diskusinya di situ walaupun agak keras sedikit tapi kan kita tetap santun gitu, bukan memaksakan kau salah, bukan gitu kan itu. Karena pendapat kita juga bisa dikuatkan argumen kita dengan data. Dia juga bisa memperkuat argumen dia dengan data. Jadi kan saling mengasah, bukan saling menghujat di situ. Kan itu persoalannya tadi malam ketika saya dikasarin itu. Oh, Kiai si Murtad itu katanya Kiai Murtad yang itulah. Aduh, betul-betul. Jangan ketemu teman-teman ya. Buat para yang lain ya, khususnya yang wanita jangan lah ya. Nah itulah aku nggak tahu itu. Tapi kalau aku dengar seperti bukan suara Kiai Murtad. Ada yang bilang bukan, ada yang bilang iya. Akunnya apa sih? Itu yang abang bilang tadi si Aser siapa? Oh, Safes. Iya, Sapes. Bukan lah, Sapes ya. bukan. Siapa itu kan? Ya kayaknya bukan dia. Kalau Kiai Murtad kan kenal sama saya, dia nggak pernah berani kurang ajar sama saya. Itu katanya di bawah begitu Kiai Murtad alias Profesor Daniel yang hina Bang RD itu. Oh iya, Profesor. Nama akunnya Profesor. Iya, betul. Itu Kiai Murtad itu. Oh, Murtad yang nyata. berani dia sudah ya. Nah, ngajar. Gimana tadi diskusinya rupanya dengan Kiai Murtad itu mengenai Maya visit kok? Bukan begitu? Diskusinya dengan Raja Debat tadi gimana sih? Kalau diskusinya kan kita sama Pak Bom, ada Pak Bom, ada Pak Elia, ada Bang Timothy. Baru itu tadi si profesor itu yang kasar ngomongnya. Oh gitu. Bawa orang tua mama gitu loh. Makanya saya bilang maunya kalau orang yang berani menghina mama saya di depan aja. Tapi jangan salah kalau mulutnya saya lebarin dari telinga satu. Karena kurang ajar begitu. Berarti itu kayak Murtad ya. Nanti aku coba lacak dulu nanti akun dia, aku jumpain dia. Dia kok ngomongnya seperti itu. Lagian jujur aja teman-teman ya, kita bukan apa. Kalau orang-orang, kalaupun Anda itu, dia itu kan murtadin katanya kan? Kalau si Kiai itu. Betul.
Iya, jadi kalau kalian orang-orang murtadin jangan melampaui batas lah. Sepandai-pandainya Anda sebagai murtadin, belum tentu Anda lebih pintar dari orang Kristen yang udah lahir. Karena beda Tujuh. konsep kita dengan Islam gitu loh. Ya, tujuh. Ya nggak apa-apa sih. Ya, jadi kalau menurut saya sih diskusi boleh, beda pendapat boleh, tapi nggak usah terlalu itu. Iya, kita dengan Pak Bom Bom apa? Ibaratnya nggak ada apa. Ibaratnya dia hargai pendapat saya juga ya hargai pendapat dia. Namanya saling mengasah kan. Datang si Iya. profesor itu kumat sampai bawa-bawa mama saya entah apa, dia bilang aduh ini turunkan dia Pak Bom Bom. Saya bilang ujungnya diturunkan lah. Sebab kalau nggak diturunkan ya bisa saja kan saya berpikiran deh ini kayak disengaja kan gitu. Tetapi Betul. puji Tuhan dia turunkan. Nah, kalau nggak diturunkan ya Pak Bom Bom yang saya hajar jadinya. Tapi puji Tuhan diturunkan gitu loh. Iya sih, kalau ngapain ya diskusi kalau sampai personal gitu, apalagi nggak usah lah, saya rasa sih. Ya itulah masalah tentang siapa itu ya, masalah tentang Yesus punya Tuhan itu. Jadi diskusinya agak sedikit tajam-tajaman lah kan, memanas sedikit. Jadi Bang Timotinya saya pertanyakan apa sih yang membuat sehingga kita itu sangat menolak sekali Yesus punya Tuhan kan gitu. Lalu Bang Timoti mengatakan bahwa Yesus nggak butuh pertolongan kan begitu. Lalu saya ikuti narasi itu kembali, saya bilang, oke, jadi menurut kamu Yesus apakah butuh Bapak? Oh, Yesus nggak butuh Bapak, kata dia. Oke. Jadi narasi dia itu saya ikutin kembali. Kalau begitu menurut Anda, apakah Anda menyangkal bahwa Bapa yang membangkitkan Yesus? Saya bilang. Mulai dia terkecoh kan, ujungnya nyala-nyalakan saya. Oh, jangan framing katanya. Loh, saya Bang mengatakan, hanya bertanya apakah kamu menyangkal kalau Bapa yang membangkitkan Yesus? Kalau memang kamu akuin, lalu kenapa tolak ukurmu mengatakan bahwa kalau Yesus punya Tuhan berarti dia butuh? Ya memang dia butuh kok dari manusianya kepada Bapa itu, apalagi saya bilang. Ini yang saya bilang tadi, jangan sampai kita jadi Tritunggal gantung. Nah kalau Tritunggal gantung ya bisa jadi seperti itu. Dan yang kedua, kalau kita benar-benar memahami tentang Tritunggal, justru kalau kita menolak Yesus punya Tuhan, yang konsepnya itu merujuk kepada Bapa tadi, ya kita jadi oneness ini, saya bilang sama Pak Bom Bom. Justru Tritunggal itu diperkuat dengan apa? Dengan sisi kemanusiaan dia. Jadi ya begitulah diskusi ya tadi malam sampai jam berapa itu ya. Sampai 700-an penonton loh. Waduh. Nah itu jadi tambah ini dia ya, tambah seneng tuh ya. Iya, saya sana itu tadi itu apa aja karena kan Bang Yon kan live. Di dalam Bang itu Edis TV ada ruang bom. Saya sebetulnya nggak itu lagi, udah saya itu ya apa namanya unsubscribe lah. Dengan masalah-masalah itu saya nggak mau ikut terlibat, saya unsubscribe. Tapi karena itu ada pernyataan gitu, saya search kan, oh iya Edis ada di sana gitu. Tapi karena topiknya itu lagi yang saya anggap sudah basi, saya keluar lagi. Nggak mau dengerin ya. Itu lagi ngapain? Bosan. Saya tadi malam sih sengaja ya pas saya buka TikTok dengerin kan masih itu juga sama seperti yang Abang katakan, masih itu aja diulangkan soal Yesus punya Tuhan itu. Ketika ada yang beranggapan atau percaya Yesus punya Tuhan itu, lalu kan dianggap disalah-salahin kan gitu. Itu yang buat saya terpancing. Udahlah saya coba naiklah pendapat saya begini, coba saya sampaikan. Nah itu akibatnya tadi malam saya naik ke atas itu. Malah tadi itu saya nggak lihat raja debat di sana. Mungkin saya udah keluar ya. Iya, tadi malam jam berapa itu ya?
Sampai jam 1 lewat deh kalau nggak salah. Masuknya saya jam berapa? Jam 11 atau jam 12 tuh? Oh, Jadi itu kalau yang saya lihat ya, yang mereka pertahankan Yesus tidak punya Tuhan itu, kalau Yesus punya Tuhan berarti dia butuh pertolongan. Nah, sementara satu sisi kan kita mengakui bahwa Yesus berdoa. Lah kalau Yesus berdoa kepada siapa? Iya kan? Jadi jangan seolah-olah kita buat Yesus ini kemanusiaannya itu setengah manusia kan gitu. Ibaratnya dia berdoa itu nggak punya tujuan, gitu loh. Nah itu yang saya katakan tadi malam. Kalau kita sudah mengakui Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah manusia, Yesus berdoa, Yesus makan, Yesus tidur, ya jangan setengah-setengah ngakuinya. Makanya kalau kita cari bahwa mereka paksakan pokoknya tidak bisa Yesus punya Tuhan dengan catatan bagi mereka, berarti Yesus butuh pertolongan. Nah kalau dikatakan Yesus butuh pertolongan secara sisi manusianya memang iya. Makanya tadi malam tuh saya balikin sama mereka. Kamu menyangkal tidak kalau Bapa yang membangkitkan Yesus? Nggak menyangkal. Ya sudah selesai saya bilang, apalagi diperdebatkan. Kan itu juga itu. iya, ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa enggak? Nah itu berdoa kan. Iya toh. Jadi ya, iya artinya dalam arti kata dia tetap connect dengan Bapaknya di dalam segala hal kan begitu. Betul. Itu baru Tritunggal sejati kan, totalitas Tritunggal itu. Artinya dalam kodrat manusianya nggak kita buat di setengah-setengah. Setengah-setengah raja, setengah-setengah utusan gitu kan. Iya. Tapi yang nggak senang itu kalau misalnya kalau kita nggak setuju dengan pendapatnya kamu sesat. Betul. Nah, itu yang paling susah saya cerna. Betul. Kan orang bisa berbeda pendapat. Kalau sama kita tadi malam bang, puji Tuhan nggak ada yang menyesat-nyesatkan lah. Karena poinnya itu kan terbantahkan. Karena yang mereka ngotot di situ adalah oh nanti Yesus itu jadi butuh pertolongan, kan begitu. Nah sementara dalil-dalil itu menguatkan ya memang dari dia sebagai posisi manusianya, ya kan? Ya memang dia butuh pertolongan, dia butuh makan, dia berdoa, dia tidur. Lalu masuk ke ranah kata apa ya yang mereka khawatirkan menjadi kata budak, ya kan? Saya bilang kata budak ini luas pemahamannya bang, saya bilang. Karena kata budak ini juga definisinya bisa merujuk kepada apa? Yaitu diperintah dia, disuruh dia. Nah sekarang ada nggak Yesus diperintah sama Bapa? Ternyata Yesus sendiri mengakui, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Iya. Jadi ini yang saya coba sampaikan, jangan kita menjadi oneness jadinya gara-gara kita tidak totalitas mengakui manusianya, padahal jelas kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Lah itulah memang sudah dinyatakan yang tidak bisa kita rubah lagi, ya kan? Itulah ketetapan Yesus itu ketika firman menjadi manusia, ya dia ilahi, ya dia manusia. Selesai. Karena kalau firman tidak jadi manusia, nggak butuh dia makan, nggak butuh dia berdoa, nggak butuh itu. Makanya dikatakan merendahkan diri. Kan begitu. Lah kalau Yesus sendiri sudah mengatakan, mengakui dia merendahkan diri, bahwa dia sudah mengakui bahwa dia berdoa, bahwa dia sudah mengakui dia menjalankan perintah Bapa. Lah kenapa kita sebagai umatnya coba-coba seperti gaya-gaya Islam? Kan gaya-gaya Islam kan selama ini begitu. Apa yang tertulis dalam Al-Quran, mereka sangkal. Artinya mengaku mengimani Al-Quran itu, tetapi isinya ketika ada dinyatakan bahwa contoh Allah penyesat, oh bukan, Allah bukan penyesat. Nah ini kan udah repot. Jadi kita berharap ya kalau jadi Kristen yang paham Tritunggal ya jangan gantunglah Tritunggalnya gitu aja. Karena gantung-gantung itu sakit memang. Namanya digantung-gantung kan. Ujungnya menyulitkan diri sendiri. Ale,
Iya bang. Misalkan Bom, Yesus itu anak domba Allah nggak? Setuju. Yesus itu Mesias nggak? Setuju. Yesus itu kebenaran nggak? Setuju. Yesus itu garam dunia nggak? Setuju. Kebangkitan nggak? Setuju. Hamba Tuhan nggak? Wait, ntar dulu. Ini itu yang kita bilang tadi, kayak Islam jadinya kan. Yang Islam lain setuju berdua hamba Tuhan. Wait, ntar dulu. Waduh, sesat nih si Ion nih, sesat ya, teman-teman ya. Itulah tadi malam bang, sama itu seperti kan, apakah Yesus ini anak Allah? Setuju, ya kan? Apakah Yesus berdoa? Setuju. Nah giliran hamba, ya kan? Dia mulai rancu, mulai ibaratnya nggak konsisten. Nah ini yang saya bilang tadi, jangan dipilah-pilih gitu loh. Memang itu yang dinyatakan, ya itu yang kita sampaikan. Apalagi dengan narasi awal kembali ke Alkitabiah, ya udah itu yang tercatat. Jangan ketika hamba, ada pula tadi malam bang lucunya bang Elia, dia ingin mengatakan begini, masuk kepada ranah original teks gitu. Nah ini, ya kan? Oh sebenarnya bang, Yohanes 1:14 itu bukan menjadi manusia, menambah katanya. Jadi ini salah di LI ini. Bukan menjadi tetapi menambah. Saya bilang, lah ini bang repotnya. Saya sebenarnya nggak pala tertarik kepada koreksi teks originalnya. Karena apa? Apalagi yang mau coba koreksi itu hanya kata per kata. Ya, hanya beberapa kata yang dia pahami lalu mau koreksi. Saya nggak masuk ke ranah sana, saya bilang. Nah contoh, kalau kita menyalakan LI tentang Yohanes 1:14, bukan menjadi manusia tetapi menambah, lebih runyam bang kalimat itu jadinya, saya bilang. Karena menambah itu berbeda loh bang. Contoh saya ini, saya tambah. Berarti sudah ada di samping saya. Berarti saya dua. Berbeda dengan menjadi. Ketika saya tadinya misalnya firman, menjadi manusia, tetap itu adalah saya. Tetapi kalau sudah menambah, ya lebih gawat kalimatnya bang, saya bilang. Elia mana yang alih? Elia, bukan bang Elia Maron. Siapa itu? Ada ya bang Elia lah. Bapak lah itu Pak Elia itu kerasa. Bukan tuh teman. Bukan Elia yang muda itu, bukan. Nah, terakhir dia terdiam di situ. Itulah yang saya bilang tadi, ada juga satu kan sosokan bermain kosakata ya kan, ontologis. Saya bilang kau tuh apa? Perasaan keren, saya bilang. Kau sosok bicara kosakata supaya keren, padahal apa? Jadi semuanya kan amburadul, saya bilang. Jadi lumayan seru lah diskusinya. Puji Tuhan ya, kita dengan si Pak Bom gak ada masalah. Cuma itu tadilah sempat memanasnya kepada si profesor itu, Prof apa itu. Gue bingung sih Ali, kalau gue sama-sama sama gue, lo kenapa sih mau takut? Gimana bang? Kalau lo di atas, lalu misalkan semalam gue ada gitu, gue minta naik, nanti lo kabur lagi. Oke, saya lo kan emang susah sih, lo tahu sih tipe gue ya. Gitu gue naik. Di mana? Di rumahnya Pak Toro ya. Iya Pak Toro. Iya, so nantang-nantangin. Kagak, gue udah adem sekarang ya. Gue kan sendiri naik di bom juga, cuma gue nggak maunya kalau misalnya ada yang, misalnya gue naik nih terus ada teman-temannya, gue bilang, Bom, kalau lo mau diskusi gue yang lain singkirin dulu. Wah iya, lo jangan so pintar, udah turunin dulu Bom, lo kalau mau diskusi. Akhirnya diturunin semua. Aja gue dikik juga masih Bom. Jadi bukannya sosokan ya buat si Ali, buat si Metraton. Mereka udah melalang buana berdiskusi, berdebat ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman ya, kalau yang baru-baru ya mohon maaf aja deh, gue jadi kagak enak ya. Yang sosok, oh kita balik ke bahasa aslinya. Kalau ada orang yang begitu ya, diskusi sama gue, lalu menyalahkan LAI.
Lu bisa bisa ngerti Alkitab dari Alkitab mana sih? Gue mau tahu. Di bom-bom. Lu ngerti Alkitab, ngerti baca Alkitab dari Alkitab mana? Gue mau tahu. Beda teman-teman ya, kita ngebeda kritik teks, artinya kritik tentang bahasa asli dengan kita pengertian nih yang tiap hari ya, harus dibedakan. Jangan begitu kagak sepaham pengertiannya di LAI, lalu ambil satu kata. Kan kalau bahasa Yunani satu kata bisa banyak arti ya, termasuk ketika yang dinarasin padeo apa tuh ya. Oh itu anak bukannya hamba. Lo cocok-cocok logi. Coba lo artiin kalimatnya. Ya. Coba. Bang Yon, LAI ada juga salah terjemahan. Itu wajar ya. Wajar. Nah karena nggak sepaham sama lo. Gitu. Dibilang salah karena nggak sepaham sama lo kan. Kalau sepaham dibilang bener nggak? Bener coy. Nah. Ya, jadi saya setuju Bang Yon ketika ada gini ya, contoh seperti tadi menyalahkan LAI, ya kan? Nah sementara kan kita harus sadar diri juga loh, artinya ya bagian kita, jangan kita sok paten, sok paling tahu yang bukan ranah bagian kita. Ini kan namanya kita nggak ngaca diri, gitu loh. Kalau saya di situ ada, walaupun kita tuh kencang bernarasi, tapi ada juga kesadaran diri. Masa iya sih seolah-olah kita mau ngajari mereka LAI, sementara mereka itu adalah bidang mereka, itu adalah keahlian mereka. Tiba-tiba kita yang hanya paham satu kata, dua kata mau bertingkah, mau nyalahin profesor-profesor ini kan udah nggak betul gitu loh. Nah contoh ujungnya kan terjebak seperti tadi malam bahwa Yohanes 1:14 itu Bang sebenarnya bukan bukan menjadikan tetapi menambah. Nah ini berarti dia kan hanya paham arti daripada kata original teksnya, tetapi dia nggak mampu menyesuaikan ketika sudah masuk ke dalam kalimat berbahasa Indonesia. Ini yang saya bilang tadi, ugal-ugalan caranya kalau seperti itu. Kalau dikatakan bahwa pada firman itu menambah manusia, kan repot urusannya. Berarti bukan firman itu lagi yang jadi manusia, benar nggak Bang Yon? Betul. Nah itu jadi yang saya bilang tadi jangan. Makanya dari dulu kan Bililin 7 kan yang sosok original teks orang-orang Wanis kan, makanya saya bilang udahlah supaya saya percaya kalau itu ahli bahasa Ibrani, apapun yang kau sebutkan dari lisan itu bahasa Ibrani, jangan bahasa Indonesia, saya katakan. Ternyata nggak mampu lah. Lalu bagaimana saya percaya dia itu ahlinya? Sedangkan dia itu paham atau menghafal satu kata, dua kata atau 10 kata lah. Lalu dia merasa sudah mau koreksi orang yang sudah menerjemahkan itu seutuhnya di dalam Alkitab. Ini kan nggak betul. Ugal-ugalan namanya itu. Sama seperti siapa dulu kan si Malikil kan, sok paling wow gitu kan. Sama juga seperti misalnya siapa itu? Si Aldo, ya. Yang hari-hari mau koreksi teks, sementara dia nggak dipakai ya. Kalau dia yang pintar pasti dipakai toh. Simple kok. Betul, simple. Semua kan punya legalitas. Itu sama seperti ibaratnya. Saya kasih contoh. Saya juga bisa nangkap pencuri. Saya juga bisa borgol pencuri. Saya juga bisa memeriksa pencuri. Tetapi itu bukan wewenang saya. Makanya dibutuhkan legalnya. Jadi nggak bisa, oh saya nih jagoan nih, saya bisa tangkap pencuri itu, saya bisa mencari tahu atau memborgol itu pencuri. Sementara kita bukan bidang kita, itu kan menyalahi aturan. Jadi ya kalau mau ditangkap ya memang harus polisi, bagian polisi lah ke situ. Ini tidak, maaf cakap ibaratnya dia tukang becak, sok-sokan dia paling polisi. Ini kan repot. Apa kata dunia? Jadi satu sisi kita juga harus introspeksi diri atau jangan sombong, tinggi hati,
Malah ibaratnya kita ini anak SMP ya kan, atau anak SMA mau koreksi profesor, ini kan udah nggak betul ini. Jadi begitu teman-teman. Saya sesombong-sombongnya, setajam-tajamnya saya bernarasi, tapi saya nggak pernah angku gitu loh. Artinya saya bercermin juga kan, kualitas saya sampai di mana, pemahaman saya sampai di mana. Jadi pemahaman saya itu ya cukup di dalam Alkitab itu yang mana sudah menjadi bahasa Indonesia. Nggak mungkin saya tiba-tiba nyalah-nyalain orang-orang yang sudah berpendidikan, yang sudah sarjana itu, yang sudah profesor itu. Saya bilang, kau salah kau. Saya bilang, itu nggak betul lah. Lagian kan jelas kok di situ, di dalam kalimat itu berkesinambungan dengan kalimat yang utuh. Sehingga kita dapatkan poin makna yang diarahkan. Tapi kalau diambil per kata tadi, ya memang banyak artinya itu. Tetapi kalimat itulah yang menentukan kemana arahnya, kemana poin yang mau dia sampaikan itu. Ini kebanyakan yang saya dapatkan itu tadi, Bang Yon. Kata per kata itu, satu kata diarti-artikan, ya memang banyak artinya. Makanya sering saya bikin umpama seperti bola. Kalau bola ini yang kita bahas, misalnya bola ditendang gol ke gawang. Berarti kita sudah paham kan bahwa memang sudah mencetak gol. Tetapi kalau cuma bolanya yang diartikan, ya bisa banyak itu. Bisa bola berarti warnanya, bisa bicara bulatnya sebagai bentuknya. Nah ini yang sering terjadi dilakukan oleh Islam. Nah sebagian saya lihat ada pula kayak gitu kan di bagian Kristen, yang wanes-wanesnya kadang so-soan koreksi teks. Oh itu salah, itu terjemahannya. Alamak, sudahlah. Oke, kita sapa dulu nih. Ale, sebentar Ale. Hermanto. Silakan, selamat pagi Hermanto. Shalom, selamat pagi Bang Yon. Selamat pagi semuanya. Pagi Bang Agi. Ini saya mau nanya tadi sekelebat kan memang saya baru masuk room juga. Tadi ada dengar kalau nggak salah Tuhan Yesus itu sebagai budak ya. Maaf ini kalau saya salah dengar apa salah mengerti. Bukan Bang, begini, pemahaman seseorang yang tidak mau atau menyangkal Yesus punya Tuhan, jadi poinnya itu dia merasa Yesus itu butuh pertolongan, lalu kemudian Yesus itu seolah-olah jadi budak. Oh gitu. Padahal kan makna daripada budak ini kan ada juga definisinya merujuk kepada apa? Perintah, disuruh, kan itu. Nah tapi ada juga kata budak ini memang yang digaji, contoh ya seperti udah tau lah kita kan, jadi budak ini luas pemahamannya, tetapi ditempatkan di mana porsinya. Nah, kalau kita merujuk kepada Yesus berarti apa? Dia mendapat perintah atau disuruh. Nah, itu kan dimiliki Yesus toh dari Bapa, begitu, Pak. Oh, ya cuma kalau boleh sedikit saya menambahkan, Pak, kalau diizinkan. Mungkin kalau menurut saya itu kalau makna lain dari budak itu makna luasnya mungkin lebih tepatnya mungkin kepada kata hamba ya. Soalnya kalau budak itu dia itu setahu saya, ini mohon maaf juga kalau saya salah ya, pengertian budak itu kalau sudah disebut budak itu kan karena sudah ditebus, sudah dibeli, dan hak individu seorang budak itu sudah tidak ada lagi, Pak. Alangkah lebih tepatnya mungkin disebut sebagai hamba. Kalau yang memang dapat gaji, dapat imbalan, itu mungkin hamba lebih cocok atau lebih masuk. Sebab yang saya tahu budak itu dari yang saya dengar dari pelajaran dulu sekolah juga ya, yang namanya budak itu hak individunya itu benar-benar sudah tidak ada, sudah dicabut, sudah dibeli sama tuannya itu. Jadi benar-benar tidak memiliki hak sebagai individu kalau budak itu. Tetapi kan kalau Yesus kan masih ada hak sebagai individu, dia masih diakui sebagai individu, sebagai orang, seseorang gitu. Ya mungkin begitu tambahan dari saya sedikit aja. Kalau mungkin ini bisa sedikit memberi
tambahan yang ya sedikit bisa memberikan penjelasan kepada orang supaya Tuhan Yesus itu bukan melaksanakan kehendak Bapa, melaksanakan semua tugas-tugas Bapa itu bukan sebagai budak, tetapi sebagai hamba. Sebab di dalam Alkitab pun disebutkan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, bukan budak gitu. Ya, begitu aja, Pak. Jadi saya setuju Bang. Ketika bicara kata hamba pun kan pemikiran seseorang itu adalah menjadi kebudak. Makanya kita coba perluas makna daripada yang disuruh itu atau yang jadi hamba itu. Nah, sebenarnya kalau kita deteksi soal hamba, budak, ini kan tidak pernah luput ini dari pasti diperintah, betul tidak? Iya, cuman sehingga kadang kata hamba ini pun dia ingin coba singkirkan gitu loh. Karena pemikiran dia tadi udah kerana budak itu. Wah, ini kalau Yesus punya Tuhan berarti budak ini, butuh pertolongan dia. Begitu. Itu berarti salah banget itu ya. Nggak apa-apa sih kalau budak kan bisa juga artinya anak toh. Kalau bahasa Malaysia Melayu budak juga anak. Paida atau bahasa Sunda budak pun anak, cuman bukan kalau bahasa budak secara Indonesia itu apa ya budak itu ya? Budak belian maksudnya. Iya, seperti itu budak belian. Budak jongos. Beda lebih bawah lagi kayaknya, Pak. Kalau zaman dulu itu waktu zaman apartheid itu ya, yang kulit hitam itu yang sudah dibeli itu, jadi mau dibunuh mau diapain aja terserah gitu. Sudah tidak ada hak individu sama sekali, sudah dicabut haknya itu. Ya, tapi kalau kita lihat sebetulnya manapun itu yang jelas ya, fungsinya itu kan sebagai abdi kan. Betul. Dia mengabdikan diri, apakah dia digaji atau tidak, apa dia, tapi yang jelas dalam konotasi mengabdi, abdinya. Jadi kalau di kitab Yesaya yang mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah, yaitu memang di sana abdi. Betul. Cuman konotasinya kalau budak jelek sekali ya, karena sangat tidak masuk. Yesus nggak melihat itu semua. Iya, kita aja yang terlalu itu Bang Ion ya. Ya. Iya sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mau budak, kalau bahasa Inggrisnya kan pakai kadang-kadang ya pakai slave atau servant. Ya kita tahu lah artinya. Kita tahu artinya untuk Yesus itu toh. Ya bagi saya sih nggak masalah. Banyak orang-orang aja yang terlalu sensitif begitu. Ya. Ya kalau dipikirkan betul. Sih. Saya juga termasuk sensitif juga. Saya mendengar budak itu kayaknya konotasinya buruk sekali gitu. Karena kan perbudakan pun kan dilarang di dunia ini kan, sudah tidak boleh ada lagi perbudakan gitu. Sebenarnya kan Pak dia diperhalus, makanya sering sekali kan terjemahan itu pun disesuaikan dengan zamannya gitu loh. Kalau memang zaman sekarang kan dikatakan budak itu udah kasar. Betul. Padahal sebenarnya fungsi daripada budak maupun hamba itu nggak beda. Cuma kalimat itu jadi kasar gitu loh, budak gitu kan. Tapi ketika menjadi hamba dia diperhalus dia. Itu. Oke. Cuma seperti yang kita omongkan tadi, jadi seolah-olah ada rasa alergi atau kesensitifan tadi ketika ya dia disebut hamba. Tetapi di sisi lain kita mengakui dia anak, dia disalib bahkan mati. Sedangkan Yesus mati aja pun kita akuin loh. Betul. Kok tiba-tiba ketika bicara hamba yang tertuang di dalam Alkitab pun ada, lalu kita seolah-olah sangat sensitif atau alergi sekali. Ini kan ini yang saya bilang tadi setengah-setengah gitu loh Tritunggalnya. Ali. Iya Bang. Kan bilang, bom CS, setuju nggak Yesus anak Allah? Setuju Bang Ion. Bom CS, setuju nggak Yesus Mesias? Setuju. Yesus utusan, setuju nggak? Setuju. Anak domba Allah, setuju nggak? Setuju. Kalau Yesus hamba Tuhan, wait. Dari mana nih? Ya, bidat nih, bidat ya, bidat teman-teman. Ya.
Tidak, putuskan dia setuju. Anak domba Allah hamba Tuhan doang yang nggak setuju. Gue bingung, hamba Tuhan doang. Gue kalau misalnya bisa loncat-loncat tali pakai karet, gue loncat-loncat. Anak domba Allah dia setuju. Utusan setuju nggak? Setuju pasti orang Kristen ya. Begitu Yesus sama Tuhan. Wait, ini pemahaman mana nih? Tar dulu. Salam Bu Maksa, ya. Jadi kan begitu tadi malam, Bang. Salam. Kan begitu juga tadi malam soal tentang kata hamba ini, ya kan? Sampai dia kembali ke original teksnya. Itu bahasa original teksnya adalah pais, kan gitu. Sampai saya bilang, oke lah, mari kita hilangkan kata hamba ini. Tetapi kan dia manusia, dia berdoa, dia lahir, dia anak. Artinya nggak menghilangkan dari kata hamba itu hanya karena kata hamba kita merasa risih. Lah terus bagaimana dengan matinya? Bagaimana dengan dia lahirnya? Nah ini kan yang saya bilang tadi, jangan sampai Tritunggalnya gantung.